nungguin kamu tidur, Doi. Emangnya saya jalan ya Kang Dadang kalau tidur? Doi, kamu tidur lagi deh. Doi, besok kita jalan-jalan yuk. Yuk, ke Arab, Kum. Ketiban gajah kamu baru tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, boleh saya duduk, Pak? Begini, Pak. Saya datang mau ngobrol tentang Veronica. Iya, Bu. Kalau Veronica kesehariannya bagaimana, Pak? Bagaimana? Apanya, Bu? Maksud saya, apa Veronica sering ngobrol sama Bapak? Atau cerita-cerita sesuatu sama Bapak? Mungkin tentang sekolah, teman-teman, atau apa saja? Tidak, Bu. Apa Bapak pernah nanya kalau Veronica ada masalah? Tidak, Bu. Kalau Bapak ngobrol sama Veronica, biasanya kapan, Pak? Misalnya waktu lagi nonton TV atau apa? Saya tidak punya TV, Bu. TV-nya rusak. Belum dibetulin. Atau mungkin ngobrolnya waktu makan, Pak? Tidak, Bu. Makannya sendiri-sendiri. Sekarang Veronicanya di mana, Pak? Tidak tahu, Neng. Mungkin sama temennya. Kalau temannya Veronica siapa saja, Pak? Tidak tahu, Bu. Veronica yang main ke teman-temannya. Teman-temannya jarang kesini. Kalau namanya Veronica kerja di mana, Pak? Di Malaysia. Sudah berapa lama kerjanya? Kalau di Malaysia belum lama. Belum setahun. Memangnya sebelumnya kerja di mana, Pak? Di Jakarta. Apa Veronica sering bertanya tentang ibunya? Jarang. Apa Bapak sering bercerita tentang ibunya? Jarang, Bu. Ya sudah, Pak. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Kapan-kapan saya main ke sini lagi, Pak. Iya, Bu. Mari, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Pak. Foto itu tidak dibuang, tapi hilang terkubur tanah. Di Cibarengkok dulu sering gempa, daerah rawan gempa. Kita sering mengalami gempa. Kamu ingat itu? Tahun 93 kalau nggak salah. Atau 94. Nggak tahu persisnya. Terjadi gempa yang sangat besar. Rumah pada hancur, roboh. Waktu itu Ma ada di Arab. Alhamdulillah, kamu sama abah kamu selamat.
rumah kita hancur. Rata dengan tanah. Semuanya hilang. Emas-emas semua hilang. Emak nggak tahu bagaimana bencana waktu itu. Abah kamu kirim berita. Katanya rumah rata dengan tanah. Kamu dan abah kamu perlu tempat tinggal. Mungkin waktu itu kamu berumur 4 atau 5 tahun. Emak suruh abah kamu menjual semua perhiasan untuk membetulkan rumah. Dan mungkin itu juga yang membuat orang-orang menjadi TKW. Benar, kamu dulu dipanggil Putri Emas, tapi emasnya habis untuk membangun rumah. Dengan kejadian longsor kemarin, rumah kita ikut terkubur. Dan emas itu juga ikut terkubur. Ada kalanya cerita itu disembunyikan, bukan untuk membohongi orang, tetapi untuk menutupi kesedihan yang ada di dalamnya. Ketiban gajah kamu baru tahu. Pon, bapaknya Veronica kok gitu ya? Gitu kenapa, Bu? Ya gimana gitu, seperti tidak suka kita datang. Enggak, Bu. Jawabnya pendek-pendek, Pon. Seperti orang yang tidak suka ngobrol sama kita. Orang desa mah memang begitu, Bu. Mereka nggak berani jawab panjang-panjang karena takut Ibu tersinggung. Ibu lihat saja tadi. Bicaranya aja nunduk, gak berani lihat Ibu. Orang desa mah memang begitu, Bu. Cara menghormati tamunya. Apalagi Ibu kan guru. Guru Veronica dari kota. Ya jelas, Bu, mereka sangat menghormati Ibu. Mereka tidak berani menawarkan minum karena mereka takut, Bu, minumannya kurang bersih. Mereka juga tidak berani bertanya karena mereka takut Ibu tersinggung dan Ibu marah. Oh, jadi tadi itu sopan ya, Pon? Bukan menolak kehadiran kita? Iya, Bu, sopan banget malah. Oh iya, waktu pertama kali Ibu Popon ketemu Ibu dan Bu Dokter, Ibu Popon diam terus kan? Sekarang saja Ibu Popon berani ngobrol sama Ibu karena Ibu Popon udah merasa dekat dengan Ibu. Sopan santun di kota dan di desa beda, Bu. Kalau di kota, sopan santun itu hangat dengan tamu. Kalau di sini ya kayak Pak Jaja, duduk, nunduk, takut Ibu tersinggung. Iya, Pon. Iya, Bu. Yuk. Katanya Iko nanti malam mau SMS. Atem harus telepon Ido. Ido harus bicara sama Atem. Ini penting buat Ido. Harus itu. Astagfirullahaladzim. Dang, kamu teh lama-lama kayak pakai kemet kamu. Nanti saya juga SMS Esi supaya Atem telepon Ido. Ini rumah kamu, Kom? Bukan, Doi. Ini rumah kamu. Kok ngumpul di sini? Kita lagi nungguin kamu, Doi. Emangnya saya dari mana, Ceng? Kok ditungguin? Ya, nggak dari mana-mana. Kok ditungguin? Nungguin kamu tidur, Doi. Emangnya saya jalan ya Kang Dadang kalau tidur?
Doi, kamu tidur lagi deh. Doi, besok kita jalan-jalan yuk. Yuk, ke Arab, Kum. Ya Allah, harus udah balik lagi. Jangan, ini mah jangan pakai yang ini, yang lain aja ya. Gak usah, Ma. Ih, apa itu bahasa? Gak usah, Ma. Nih, Debbie denger ya sayang. Anak Mama Iko mah harus punya banyak perhiasan. Kalau bisa biar semua orang tuh silau lihat semua emas yang ada di badan Debbie. Mama tuh punya cita-cita ya suatu hari nanti kita bertiga, Debbie, Mama, Papa, jalan-jalan. Terus kita terpisah jauh. Kita tuh komunikasi gak usah pakai HP. Kita berdiri aja di dekat lampu, terus yang lainnya bisa melihat pantulan cahayanya. Mama ada-ada aja. Ih, bukan ada-ada aja, Debbie. HP emang semua orang juga bisa beli, murah. Yang 50 ribuan juga ada. Kita itu harus punya alat komunikasi yang tidak bisa semua orang punya. Tidak bisa semua orang beli. Kita tuh harus berkomunikasi dengan sistem pantulan cahaya emas. Atau biasa disebut sistemnya tuh PCE, pantulan cahaya emas. Mah, Papa mau ke tempatnya Aceh ya? Mau ngeledekin Aceh. Jangan lupa, dibawa perhiasannya. Biar semua orang bisa lihat. Oh iya, Mah tenang aja. Pokoknya Papa teh makin sayang sama Mama. Ya iyalah, siapa lagi yang punya emas sebanyak ini? Udah, Papa jalan ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Hati-hati, Kak. Waalaikumsalam. Cobain lagi nih Debbie yang ini ya. Ma, anak kecil kan gak boleh pakai banyak perhiasan. Ih, siapa sih yang larang? Yang larang itu pasti yang gak punya emas di rumahnya. Papa, ntar kalau emas nggak kelihatan digibringin aja nih. Her gitu. Iya, Mah, tenang aja, Mah. Gara-gara papa sih, pakai ngilangin si Mongol. Jadi kita mesti beli lagi kambing, 3,5 juta. Itu yang mesti diganti sama papa, 3,5 juta. Ya maaf tuh, Mah. Papa udah nggak boleh pakai lagi emas. Bagaimana nggak boleh pakai emas, Mah? Mama mau nanti orang-orang pada ngeledekin Papa. Lihat tuh, si Dadang udah nggak pakai emas. Dia pasti udah jatuh miskin, udah nggak punya duit, udah bangkrut. Mau? Papa mah bisa aja. Belum tentu juga orang merhatiin. Mah, orang Ciraos mah gosip. Pada merhatiin pasti. Nih, emas Papa kan banyak. Satu aja nggak dipakai nih, Mah. Orang Ciraos langsung tahu, Mah. Palingan papa bohong lagi sama mama. Beneran atuh, Mah. Terus uang 3,5 juta mama gimana, harus diganti. Pokoknya uang jajan papa dipotong. Hah? Dipotong berapa, Mah? Ya pokoknya mah sampai lunas, 3,5 juta. Kenapa yang 3,5 sih, Mah? Kenapa yang 1,2 tuh? Uangnya Mongol. Ya gara-gara si Mongol hilang, jadi mesti beli lagi kambing 3,5 juta. Nah itu yang harus diganti. Mama sadis. Kalau 50.000 sehari gimana? Ya jangan atuh, Mah. Kan uang jajan Papa 50.000 sehari. Ya ntar mama kasih uang jajan 2.000 sehari. Aduh, Mah. 2.000. Itu si Aceh aja jajannya sehari 5.000, Mah.
Pokoknya 50.000 dipotong sehari itu 2,5 bulan lunas 3,5 juta. Nanti kalau udah lunas semuanya balik lagi ke normal uang jajannya. Kapan ya bisa ngumpul lagi? Bisa ngumpul pas lama-lamanya.